Halo, selamat sore teman-teman. Saya Adriana Malo dengan NIM 020301001012. Saya ketua kelompok dari kelompok 3 dan di sini ada teman-teman saya. Yang pertama Desinya Taliberti Bobo dengan NIM 0203010034 dan Deviana Dorcebani dengan NIM 0203010013. Kami akan membahas hasil diskusi kami terkait dengan sinyal analog dan sinyal digital serta penerapannya dalam teknologi komunikasi. Di sini ada beberapa submateri yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian sinyal analog dan digital. Yang kedua, cara kerja dan penerapan sinyal analog dan digital. Yang ketiga, perbedaan sinyal analog dan digital. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan sinyal analog dan digital. Dan yang terakhir, manfaat serta kelebihan dan kekurangan fiber optik dan radio microwave. Yang akan kami bahas pertama yaitu pengertian sinyal analog dan digital. Pada sistem elektrik, sinyal dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sinyal analog dan digital, dan dikelompokkan berdasarkan jenis data atau informasi yang dibawanya. Sinyal analog adalah sinyal yang memiliki variasi nilai tak terbatas pada sumbu waktunya, namun juga bisa disebut dengan sinyal kontinu karena memiliki nilai tiap satuan waktu. Kemudian sinyal digital merupakan sinyal yang variasi nilainya terbatas pada sumbu waktunya, dan data atau informasi pada sinyal digital dipresentasikan dalam bilangan benar yaitu 0 dan 1. Bilangan tersebut dapat diwakili oleh tegangan listrik dengan level tegangan yang berbeda. Secara umum bilangan 0 diwakili oleh level tegangan rendah dan bilangan 1 diwakili oleh level tegangan tinggi. Kemudian cara kerja dan penerapan sinyal analog dan digital. Yang pertama, kami akan membahas cara kerja dan penerapan sinyal analog. Jadi, sinyal analog merupakan sinyal data dalam bentuk gelombang yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Sinyal analog ini merupakan sinyal kontinu atau terus-menerus. Kemudian, cara kerja dan penerapan sinyal digital. Sinyal digital berbeda dengan sinyal analog. Sinyal digital membawa informasi berupa variabel biner ataupun logika boolean. Untuk memancarkan sinyal digital tetap menggunakan satelit Telkom. Pengelolaan sinyal digital ini tidak langsung diterima oleh TV, tetapi perlu diolah kembali oleh alat yang dinamakan decoder yang berfungsi sebagai pengolah sinyal digital tersebut agar informasi pada sinyal digital dapat terbagi sesuai pada tempatnya. Membacakan tentang perbedaan sinyal analog dan digital. A. Sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. B. Sinyal digital. Sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besar 0 sampai dengan 1. Kelebihan dan kekurangan sinyal analog dan digital. A. Sinyal analog. Pertama, kekurangan. Kekurangan dari teknologi ini adalah tidak bisa mengukur sesuatu dengan cukup teliti karena hal ini disebabkan kemampuan mereka untuk secara konsisten terus-menerus perubahan yang terus-menerus yang terjadi. Kelebihan, sistem analog memiliki potensi jumlah tak terbatas resolusi sinyal dibandingkan dengan sinyal-sinyal digital. Sinyal analog kepadatan tinggi, dapat dilakukan pengolahan lebih sederhana dibandingkan dengan secara digital. Sinyal analog dapat diproses secara langsung oleh komponen analog, meskipun beberapa proses tidak tersedia kecuali dalam bentuk digital. Perbedaan dan sinyal analog digital. Yang pertama, sinyal analog merupakan sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik utama yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitudo dan frekuensi. Isyarat analog umumnya dikatakan dengan gelombang sinus yang merupakan dalam bentuk isyarat analog. Kedua, sedangkan sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1 sehingga tidak terpengaruh oleh derau. Proses informasi pun mudah, cepat dan akurat, tetapi transmisi dan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau yang pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya isyarat ini juga dikenal dengan isyarat diskret. B. Sinyal digital.
Kekurangan sistem digital juga mempunyai beberapa kekurangan dibandingkan dengan sistem analog, bahwa sistem digital memerlukan bandwidth yang besar. Sebagai contoh, sebuah kanal suara tunggal dapat ditransmisikan menggunakan sinyal sideband AM dengan bandwidth yang kurang dari 5 kHz. Dengan menggunakan sistem digital, untuk mentransmisikan sinyal yang sama diperlukan bandwidth hingga 4 kali dari sistem analog. Kerugian yang lain adalah selalu harus tersedia sinkronisasi. Ini penting bagi sistem untuk mengetahui kapan setiap simbol yang terkirim mulai dan kapan berakhir, dan perlu meyakinkan apakah setiap simbol sudah terkirim dengan benar. Kedua, B. Kelebihan. Kualitas suara lebih jernih. Selain lebih jelas, sinyal digital memiliki sedikit kesalahan. Kecepatan lebih tinggi, lebih sedikit kesalahan, memerlukan tenaga pendukung yang tidak terlalu kompleks, lebih mudah memprosesnya, lebih kebal terhadap perubahan temperatur. Dan kemudian saya akan lanjutkan tentang manfaat serta kelebihan dan kekurangan fiber optik dan radio micromesh. Selanjutnya, manfaat serta kelebihan dan kekurangan fiber optik. Pada dasarnya, fungsi dari kabel fiber optik sama seperti jenis kabel yang lain, yang menghubungkan antara komputer atau penggunaan satu sama lain dan dalam lingkup jaringan tertentu. Yang menjadi perbedaan adalah kecepatan akses yang tinggi serta kemampuan transfer data lebih cepat. Untuk kecepatan pengiriman data bisa sampai kisaran gigabyte dan detiknya. Kelebihan fiber optik. Pertama, memiliki kemampuan mengantarkan data dengan kapasitas besar serta jarak transmisi yang sangat jauh. Selanjutnya, B. Bentuk fisik lebih kecil jika dibandingkan dengan jenis lain karena bahannya dan serta kaca dan plastik. Selanjutnya, kekurangan fiber optik. Kekurangan terbesar dari kabel fiber optik adalah harganya yang cukup tinggi. Selain memakan biaya besar pada saat pemasangan, untuk perawatan fiber optik pun juga memerlukannya biaya yang tidak sedikit melihat alat-alat yang digunakan juga tidaklah murah. Yang bagian B, manfaat serta kelebihan dan kekurangan radio micromesh. Radio bermanfaat untuk memberikan informasi, pendidikan, hiburan, memengaruhi, dan sebagai fungsi pengawasan. Pertama, kelebihan radio micromesh. A. Akuisisi antara menara tidak begitu dibutuhkan. B. Dapat membawa jumlah data yang besar. C. Biaya murah karena setiap tower antena tidak memerlukan lahan yang luas, frekuensi tinggi atau gelombang pendek karena hanya membutuhkan antena yang kecil. D. Kemampuan hantar yang tinggi dan mudah dalam instalasi. Bagian B, kekurangan radio micromesh. Selain itu, terdapat juga kerugian pada penggunaan micromesh antara lain. Yang pertama, rentan terhadap cuaca seperti hujan dan mudah terpengaruh pesawat terbang yang melintas di atasnya. Yang kedua, jarak jangkauan yang terbatas. Yang ketiga, rawan interferensi RF, EM. Yang selanjutnya, biaya perawatan mahal. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih.